Baiklah, kita akan membahas tentang titik stasioner dan titik ekstrim atau optimum kurva sebuah fungsi. Kita lanjut. Kurva suatu fungsi atau lengkung y sama dengan fx mempunyai 3 jenis ekstrim fungsi. Yang pertama adalah maksimum, minimum, dan belok. Terus sebelum kita masuk ke grafik, kita harus mengetahui pengertian dari titik stasioner. Ini adalah pengertiannya. Titik stasioner merupakan titik dalam keadaan diam dari suatu fungsi. Langsung kita masuk ke grafik fungsinya. Ini grafik fungsinya. Nah, misalkan C suatu bilangan pada daerah asal F. Berarti ini daerah asalnya. Jika f aksen C sama dengan 0, maka fc adalah nilai stasioner f pada x sama dengan C. Berarti ini nilai stasionernya. Terus pasangan C dan fc dalam suatu koordinat yaitu titik C, fc disebut dengan titik stasioner benar. Lalu istilah lain untuk titik stasioner adalah titik kritis atau titik balik atau titik ekstrim atau titik optimum. Hal ini berarti f aksen x sama dengan 0, kita mendapatkan nilai stasioner dari y sama dengan f aksen x. Baiklah, kita akan membahas lanjut tentang jenis nilai-nilai stasioner. Ini dapat ditentukan dengan memperhatikan tanda f aksen x di sekitar x sama c. Ada 3. Yang pertama, fx mempunyai nilai balik maksimum fc jika f aksen x berganti dari positif menjadi negatif sampai melalui 0. Terus yang kedua, fx mempunyai nilai balik minimum fc jika fx berganti tanda dari negatif menjadi positif sampai melalui 0. Dan yang ketiga, fx mempunyai titik belok horizontal pada c jika f aksen x tidak berganti tanda saat melalui 0. Sekarang kita masuk ke uji turunan pertama pada penentuan jenis ekstrim fungsi. Ini yang pertama adalah fx mempunyai nilai maksimum fc dan titik ekstrim c, fc. Kita lihat grafik di sini, di mana di grafik ini dijelaskan f aksen x besar dari 0. Ini besar dari 0. Kemudian f aksen c sama dengan 0. Kemudian f aksen x kecil dari 0. Nah, di sini adalah huruf C dan ini adalah sumbu X, ini Y, dan ini 0. Jadi yang titik daerah asalnya adalah C ya. Nah, untuk ingat yang di sebelumnya, jika f aksen C sama 0 berarti itu posisinya diam di sini. Itu yang disebut dengan titik stasioner. Kemudian kalau misalnya f aksen x-nya besar dari 0, maka itu posisinya naik seperti ini. Kemudian jika f aksen x-nya kecil dari 0, berarti turun seperti ini. Nah, jadi dapat disimpulkan yang nomor 1 ini kondisi kurva fungsi fx adalah naik, diam, dan turun. Kemudian kita masuk yang nomor 2, uji turunan pertama yang nomor 2, di mana fx mempunyai nilai balik minimum fc dan titik ekstrim c, fc. Ingat, jika nilai balik minimum yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan, itu berarti jika f aksen x berganti tanda dari negatif menjadi positif saat melalui 0. Nah, kita lihat di sini di grafik ini atau di kurva, kita lihat di sini f aksen x kecil dari 0 itu letaknya di sebelah kiri. Mengapa? Karena telah dijelaskan yang tadi, berganti tanda dari negatif menjadi positif, berarti negatif dulu baru positif. Nah, jadi ini turun. Kemudian f aksen C sama dengan 0 tetap diam di sini. Lalu f aksen x besar dari 0
itu adalah naik. Nah, seperti ini. C tetap daerah asal. Jadi dapat disimpulkan kondisi kurva fx sama dengan turun, diam, naik. Nah, kita lanjut masuk ke nomor 3, di mana fx mempunyai titik belok horizontal pada C dengan titik belok C, FC. Nah, kita lihat di kurva. Ingat, yang di atas tadi sudah kita jelaskan, jika persyaratan nomor 3 itu adalah fx mempunyai titik belok horizontal pada C jika f aksen x tidak berganti tanda saat melalui 0. Berarti di sini tidak terganti atau tidak berganti tanda. Nah, kita lihat di sini. F aksen x besar dari 0 itu adalah naik. Terus f aksen C sama dengan 0 itu adalah diam. Lalu f aksen x besar dari 0 adalah naik. Nah, di sini kondisi kurvanya naik, diam, dan naik. Ingat, di FC bukan nilai ekstrim. Jika di persyaratan nomor 3 ini FC bukan nilai ekstrim. Lalu kurva yang kedua, kita lihat di sini f aksen x kecil dari 0. Yang tadi besar dari 0, lalu yang bawah ini f aksen x kecil dari 0, maka turun. Kemudian f aksen C sama dengan 0, diam. Terus f aksen x kecil dari 0, turun. Nah, ini juga sama, FC-nya bukan nilai ekstrim. Jadi kondisi kurva fungsi fx adalah turun, diam, dan turun. Ingat, mungkin kalian bertanya titik belok horizontal itu yang mana? Ya, kita tandai titik belok horizontal itu yang ini. Nah, saya garis itu adalah titik belok horizontal. Baiklah, sekian dari penjelasan singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.